mana Bapak Kepala Badan Guru Penggerak Provinsi Sultra, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Kabupaten Bomana, Bapak Ibu pengajar praktik, dan teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamiludin sebagai MPD dari SMP Negeri 12 Poleng Barat. Ucapan terima kasih juga kepada pengajar praktik yang sudah memilih saya untuk membagikan kelas berbagi terkait dengan program pengembangan yang berdampak kepada murid. Oke, sebelum masuk ke program pengembangan yang saya lakukan, saya ingin bercerita sedikit tentang pendidikan guru penggerak yang kami lalui. Kami melaksanakan pendidikan guru penggerak itu selama kurang lebih 6 bulan, dimulai tanggal 20 Oktober 2022. Itu dibuka langsung oleh Pak Menteri Mas Nadiem. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran. Ada 2 modul pembelajaran yang kami dapatkan, yang kami lalui. Yang pertama, pembelajaran daring, itu dengan melalui aplikasi LMS. Di sini kami bertemu dengan fasilitator dan instruktur beserta kolaborasi dengan CGP. Itu yang pertama. Kemudian pembelajaran kedua, kami melakukan pembelajaran luring tatap muka oleh Bapak pengajar praktik yang hebat, dengan pelaksanaan lokakarya dari ulangan 0 sampai lokakarya 7 hari ini, dan sekaligus dengan pendampingan di sekolah kita masing-masing oleh Bapak pengajar praktik. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kami setelah mengikuti pendidikan penggerak? Terus terang saya pribadi sangat senang bisa bertemu dengan guru-guru hebat dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bomana, bertemu dengan Bapak Ibu pengajar praktik, kemudian bersemangat dengan ternyata bahwa pendidikan guru penggerak yang kami lalui itu sangat luar biasa, bisa menggali kompetensi kami, menggali kemampuan kami untuk bisa menjadi layaknya seorang guru yang menggerakkan di sekolah kami maupun di ekosistem sekolah. Kemudian tentang pembelajaran yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul yang kita sudah selesaikan. Yang pertama itu paradigma dan visi guru penggerak. Di sini kami dibekali dengan mengubah mindset atau pola pikir kami bahwa pendidikan itu guru harusnya menuntun, bukan menuntut seperti yang selama ini kita lakukan. Terkadang kita sering menuntut pengetahuan materi terhadap siswa, padahal tidak seperti itu. Kita menuntut siswa untuk meningkatkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian modul kedua itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di sini kami dilatih sebagai pemimpin pembelajaran bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa, Bapak Ibu, setiap siswa itu memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kami dibekali bagaimana kita untuk bisa merancang suatu pembelajaran yang memenuhi dari kebutuhan murid kami tersebut. Ya, jadi kita dirancang untuk melakukan variasi-variasi media pembelajaran. Jadi kalau misalnya siswa yang gemar dengan menonton, berarti kita membuat video-video pembelajaran. Yang gemar dengan praktek, berarti kita akan menyediakan media-media pembelajaran untuk dipraktekkan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, modul ketiga yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Di sini kami dilatih untuk membuat suatu program yang mengembangkan kompetensi siswa untuk berdampak ke murid. Ya, jadi kita akan membuat program yang berdampak ke murid untuk melahirkan prodi pelajar Pancasila. Nah, di sini judul program saya itu sebagai nama Abi Tampan, aku bisa tampil di depan. Program ini sudah mulai saya laksanakan di SMP Negeri 12 Poleng Barat. Tapi sebelum itu saya coba untuk menampilkan profil sekolah saya. Oke. Silakan Bapak Ibu saksikan profil sekolah saya.
tahun 2020, SMP Negeri 12 Polang Barat mendapatkan akreditasi A dan terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Bombay. Dengan sinergi antar warga sekolah, SMP Negeri 12 Polang Barat dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya ruang kelas yang nyaman. SMP Negeri 12 Polang Barat memiliki perpustakaan yang mendukung gerakan literasi sekolah dan telah mendapatkan akreditasi B di tahun 2022. Kita selanjutnya adalah ruang keterampilan. Ruang adalah universitas, ruang adalah pendidikan, dan sarana untuk mendukung kegiatan pendidikan yang dilakukan di SMP Negeri 12 Polang Barat. Proses pembelajaran di SMP Negeri 12 Polang Barat menggunakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengutamakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan berbasis teknologi dan sains. SMP Negeri 12 Polang Barat telah mendapatkan berbagai macam prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Ya, kita lihat tadi profil SMP Negeri 12 Polang Barat. Jadi cukup dari saya dari penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Haji Warni tadi yang sangat memberi motivasi buat saya untuk selamat dalam pendidikan yang bergerak. Ya, kita kembali ke program pengembangan program yang berdampak pada murid yang tadi Abi Tampan, aku bisa tampil di depan. Saya jelaskan sedikit bahwa program ini adalah program pembiasaan siswa untuk berani tampil berbicara di depan kelas, di depan pada saat apel pagi. Jadi setiap apel pagi ada satu orang siswa untuk bertugas memberi materi atau memberi hal positif kepada untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ya, yang melatar belakang saya untuk mengambil program ini adalah karena kebijakan pendidikan sekarang ini bahwa seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri bahwa ada Merdeka Belajar, bahwa di mana Merdeka Belajar itu pendekatan di mana mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minatnya. Ya, jadi sesuai dengan minatnya, jadi diharapkan di sini siswa ya bahwa diharapkan di sini Merdeka Belajar itu mengembangkan potensi anak sesuai dengan minatnya untuk agar supaya pembelajaran itu berpesan ke murid. Nah, di sini guru hanya sebagai penuntun, motivator dan fasilitator. Nah, di sini satu kemampuan yang harus untuk menciptakan pembelajaran yang seperti yang dicanangkan oleh Pak Menteri Merdeka Belajar. Satu kemampuan atau keterampilan siswa yang harus dimiliki adalah kepercayaan diri. Jadi bagaimana siswa bisa yakin untuk mengelola dirinya untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi kalau misalnya siswa tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, maka proses pembelajaran di kelas akan berpengaruh. Ya, jadi kalau pembelajarannya kepercayaan dirinya baik, maka pembelajaran di kelas
baik itu untuk tampil ke depan, untuk presentasi akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Ya, tujuan dari program ini adalah menumbuhkan kemandirian, keberanian dan percaya diri dari siswa, kemudian mendorong murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan mampu menjadi pemimpin. Ya, lanjut. Ya, langkah pelaksanaan program saya mulai dari diskusi siswa karena ini program harus terlahir dari siswa. Jadi saya melakukan diskusi dengan siswa seperti apa program kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang membuat percaya diri siswa itu meningkat. Maka kami menemukan, menyepakati bahwa kita harus melakukan pembiasaan. Pembiasaan ini dalam skala besar. Selain tampil di depan kelas, kita melakukan pembiasaan seperti yang saya bilang bahwa harus kan tampil di depan pada saat apel pagi, jadi menyampaikan materi pada saat apel pagi. Kemudian program ini setelah kami sepakati dengan siswa, saya menyampaikan kepada bapak dan bapak ibu guru di sekolah saya dan kepala sekolah bagaimana tentang pelaksanaan program ini. Lanjut. Nah, program ini setiap satu siswa satu hari dan satu kelas dengan materi diberikan kepada siswa itu sendiri untuk menentukan pilihan sesuai minatnya. Materinya seperti apa? Bisa sebagai informasi positif terkait dengan tata tertib atau informasi lain terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi berikan kepada siswa untuk memilih apa yang ingin mereka sampaikan pada saat apel pagi. Kemudian siswa yang tampil akan digilir setiap kelas. Ini setiap yang tampil itu kami akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk menentukan siapa yang akan tampil untuk esok hari. Seperti itu. Lanjut. Ya, kemudian rencana evaluasi. Jadi program ini sudah berjalan dan akan kami lanjutkan terus. Kemudian kami akan evaluasi dengan melakukan refleksi saya sebagai CGP dengan kepala sekolah dan teman-teman guru serta siswa seperti apa pelaksanaannya. Jadi kami akan evaluasi terus, akan melakukan perbaikan selanjutnya. Lanjut. Nah, berikut video aksi nyata kurang lebihnya seperti ini.